Oke, halo selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Noni Violentika Nasale dengan NPM 121142012104143. Jadi saya dari kelas keperawatan C. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas keperawatan medikal 1 untuk membuat video presentasi. Kira-kira tugasnya tentang apa ya? Teman-teman nonton ya sampai selesai. Terima kasih. Jadi teman-teman, materi tugasnya itu tentang anatomi dan fisiologi pernapasan pada manusia. Oke, jadi apa itu pernapasan? Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Bernapas sendiri merupakan proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam organ paru-paru setiap 3 hingga 5 detik sekali. Setelahnya berlangsung proses yang dinamakan respirasi eksternal saat oksigen dari paru-paru berpindah ke darah. Oke, jadi di sini saya mengambil 3 fungsi dari sistem pernapasan. Yang pertama, sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dalam darah. Yang kedua, membantu keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang ketiga, menghangatkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh dan melembabkannya ke tingkat yang dibutuhkan tubuh. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan organ sistem pernafasan pada manusia. Jadi organ yang pertama itu adalah rongga hidung. Rongga hidung memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Proses dan organ yang terlibat dalam rongga hidung terdapat beberapa struktur penyusun, yakni kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut pendek dan tebal untuk menyaring partikel kotoran, dan konka yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Jadi teman-teman boleh melihat bagian-bagian hidung yang sudah ada pada slide. Yang kedua adalah organ faring. Faring atau tekak adalah organ sistem pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Teman-teman boleh melihat struktur faring pada slide ini juga. Oke, jadi yang ketiga itu ada organ laring. Laring atau pangkal tenggorokan memiliki katut yang disebut epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan agar sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat tipe suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Jadi teman-teman boleh melihat struktur dari laring pada gambar yang ada di slide. Yang keempat, itu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ pernafasan yang berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi di rongga dada atau torak. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia atau jaringan. Fungsi jaringan rambut pada trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima ada organ bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Bronkus terbagi menjadi 2, yakni bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkitis. Teman-teman boleh melihat struktur dari bronkus yang ada terjadi. Kita masuk pada organ yang keenam ada alveolus. Alveolus adalah struktur yang terbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapisi